Selamat malam, Shalom. Saya ingin membagi kesaksian saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya waktu umur 3 tahun, saya tinggal dengan orang tua. Kami tidur di loteng dan di bawah loteng itu jurang kurang tinggi, kurang lebih 5 meter di bawah. Kami tidur di loteng bertiga, saya, papa, dan mama. Tengah malam, tidak tahu, mungkin ibu saya capek kerja seharian sehingga tidurnya begitu pules dan tidak perhatikan saya, sehingga saya jatuh dari loteng ke bawah dan menggelinding sampai ke bawah, bahkan sempat nyangkut di pohon mangga di tengah tebing. Dan mulai dari itu saya sakit, hampir mati. Orang tua saya sudah berusaha ke rumah sakit, tapi tidak bisa menolong untuk menyembuhkan saya. Bahkan diobati secara tradisional juga tidak ada perubahan apapun. Dan orang tua, keluarga sudah merasa putus asa karena mereka sudah berusaha ke sana kemari untuk mengobati saya agar saya cepat sembuh, tapi hasilnya nol. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan, karena kondisi saya semakin parah, mereka mengambil keputusan untuk bawa saya ke gereja pada tengah malam, jam 12 malam. Anda harus tahu bahwa kondisi kampung saat itu adalah banyak pohon-pohon. Dari kampung saya ke gereja itu kurang lebih 2 kilo, dan mereka harus jalan dalam kegelapan di bawah pohon-pohon kelapa. Sampai di gereja, menurut cerita mereka taruh saya di bawah mimbar dengan pasrah, menyerahkan saya, taruh saya di bawah mimbar, dan mereka bilang, Tuhan kalau mau ambil anak ini, ambil saja, tetapi kalau Tuhan mau dia hidup, sembuhkanlah dia. Itu menunjukkan bahwa kedua orang tua saya sudah pasrah. Kalau Tuhan mau ambil saya, ya udah ambil. Tapi kalau Tuhan ingin saya hidup, berarti Tuhan sembuhkan. Dan mulai dari situ, setelah pulang dari gereja, ada perubahan yang besar terjadi. Kondisi saya mulai sehat, mulai pulih. Makan mulai, nafsu makan timbul. Dan singkat cerita, saya sembuh dengan jamahan Tuhan yang luar biasa. Itu cerita orang tua saya. Tapi saya tidak percaya. Saya kurang percaya bahwa saya sembuh karena dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika saya besar, saya di Jakarta, saya ingin membuktikan bahwa apa benar kuasa Tuhan itu dahsyat. Kuasa Tuhan itu bisa menyembuhkan orang. Saya harus mempraktekannya supaya saya percaya bahwa betul di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa.
Saya lakukan itu, saya praktekkan itu. Karena iman kuat. Karena ada perbuatan. Ada tindakan yang kita lakukan. Sehingga kita membuktikan bahwa nama itu betul-betul berkuasa. Dan disitulah timbul iman kita yang semakin kuat. Saya lakukan itu. Ketika saya datangi satu keluarga, ada seorang bapak tua. Ketika dia sedang meriang, badannya meriang, dan memang dia penyakit kulit yang dibilang kaskadu, kalau orang kampung bilang kaskadu yang sudah tebal, kulitnya sudah menebal, dan sering mengalami pecah-pecah dan mengeluarkan air. Nah, ketika saya datang, itu sedang kambuh. Dan saya langsung ambil tindakan iman. Saya pegang pundak Bapak itu terus sampai ke bawah. Dan saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dan benar, saudara, nama Tuhan Yesus memang betul-betul dahsyat dan berkuasa. Karena memang betul-betul Tuhan Yesus adalah hidup. Dan besoknya, Bapak itu mengalami kesembuhan yang luar biasa. Sehingga Bapak tua ini yang sudah mengalami kesembuhan ini, dia mohon kepada saya untuk mendoakan mantunya. Saya bilang, saya bukan dukun, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang menyembuhkan penyakit adalah nama itu, yaitu Yesus Kristus. Saya datangi anak mantunya Bapak tua ini. Saya panggil saya, Bapak dan istrinya. Kami bertiga duduk. Saya ajak mereka berdoa. Sebelum saya bilang, saya bukan dukun. Saya hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bertiga berdoa. Setelah selesai, saya minta air putih 1 gelas. Saya doakan air putih itu. Dan saya kasih ke Bapak itu minum. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Bapak itu betul-betul sehat. Dan tetap kerja seperti biasa. Seperti tidak ada sakit penyakit. Dan orang ketiga adalah masih dalam keluarga itu. Suatu ketika saya datang. Masih anaknya Bapak tua ini. Saya datang, dia lagi tidur tengkurap. Saya ajak bicara. Saya tanya, kenapa? Ayo, bangun tidur, tiba cerita. Dia bilang, tidak bisa om. Saya jatuh dari bumbungan rumah. Saya salah injak genteng. Terus gentengnya pecah. Saya jatuh dan saya terduduk di ubin. Sehingga ekor pantat saya patah. Dan saya tidak bisa duduk. Jangankan duduk di lantai. Duduk di sofa pun tidak bisa. Bahkan jangankan duduk, tidur telentang pun tidak bisa. Akhirnya saya ajak, mau saya doakan? Bilang boleh om. Dan saya berdoa. Saya tumpang tangan di atas pantat Bapak ini. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan apa yang terjadi? Besok dia langsung kerja seperti biasa. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat iman saya semakin kuat. Saya tetap setia mengiringi Yesus. Saya tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Apapun yang terjadi, saya tetap belajar setia mengikuti Yesus. Terima kasih kiranya kesaksian saya ini
menguatkan iman saudara. Dan jika saudara mau melakukan ini, lakukan agar iman saudara semakin dikuatkan. Karena iman tanpa perbuatan